Selamat sore. Di sini saya akan membahas fitur dari Samsung Flip Pro di FK Trisakti. Kita langsung hidupkan untuk Samsung Flip Pro-nya. Ketika hidup, Samsung Flip Pro udah ada di papan tulis atau menu halaman. Di sini menu papan tulisnya. Dan menu papan tulis ini bisa ditambah sampai 20 halaman. Nah, ini bisa digeser sampai 20 halaman. Nah, ini ada tulisannya di sini. Ketika geser ada di ujung 2. Kita tulis 2 di sini. 02. 02. Kita geser terus. Ini ada 03. Nah, untuk kita bisa tes maksimalnya di sini kita bisa tambah terus, kita coba sampai 20. Tambah. Kita bisa lihat apakah benar up to 20. Kita tambah terus saja. Dan masing-masing halaman untuk backgroundnya bisa diganti sih tiap-tiap halaman, atau mau semuanya rata, itu adanya di form, menu setting form. Nah, ini di sini udah you can add up to 20 page. Kita ke page pertama, kita klik. Nah, misalkan page pertama ini kita bisa coba mau ganti formnya ya. Di sini misal kita udah tambah untuk custom formnya, yaitu ada form Trisakti yang kita buat. Kita play. Nah, di sini ada pilihan apakah dibikin all page, jadi 20 halaman akan sama seperti ini. Dan ini untuk fit page supaya full yang kita buat, jadi nggak dapat setengah. Jadi kita pilih fit page baru apply. Nah, ini udah full. Jadi ada perbedaan. Ini page pertama kayak gini ya, kayak Trisakti, tapi page kedua beda. Kita bisa ganti page keduanya. Page keduanya kita ganti, misalnya formnya itu warna hitam. Jangan all page, kita play. Nah, ini warna hitam. Dan untuk pennya, untuk di sini kan saya masih posisi di warna hitam ya. Untuk mengganti warna itu tinggal tekan nama di pennya ke layar, maka akan muncul seperti ini pilihan warnanya. Nah, ini misal saya mau ganti warna kuning atau merah kuning. Ganti warna kuning, bisa coret-coret. Ini adalah page 2. Dan di sini ada di pennya ada dua ujung, ada yang tumpul, ada juga yang lancip. Dan yang tumpul ini buat seperti buat kayak stabilo, lebih ke arah kayak gini. Jadi lebih warnanya tebal tapi agak buram. Ini bisa diganti warna sih, mau warnanya misalnya merah, bisa seperti ini. Kita coba lagi. Ini bisa ketebalannya bisa disetting cuma 3. Ini yang tipis atau yang paling tebal ini. Gitu aja. Untuk selanjutnya kita lari ke menu import ya, atau ntar ini banyak. Kita coba ke di sini juga ada tools matematika. Jadi di sini tools matematika itu kayak ada fungsi penggaris. Jadi di sini kalau misalnya kita mau menggaris supaya lurus, kita ambillah penggaris seperti ini di menunya, tinggal kita coret kayak gini, maka akan otomatis lurus kayak gitu. Untuk fungsi match toolnya banyak, ada yang
busur kayak gini, kita bisa putar gimana enaknya dah. Oke, kita bisa kayak gini. Nah setelah itu terus ada lagi untuk persegi panjang, segitiga panjang. Untuk fitur-fiturnya banyak. Di sini juga misalnya mau bikin bulat supaya nggak mencong, untuk bulatnya nggak lonjong, kita tinggal bulat seperti ini. Ukurannya bisa diatur mau seberapa senti. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada menu select. Nah, ini bisa kita pilih nih gambarnya. Ini juga bisa mengecilkan gambar, tapi kita fullkan. Nah, di sini ada menu crop dan menu picture. Kita pilih crop kalau untuk mengubah ukuran. Kita bisa kecilin, kita bisa pindah posisinya ke sini. Maka kayak gitu. Oke. Di sini selain ada menu select, di sini juga ada note on. Nah, note on ini sebenarnya lebih ke arah misalnya ada screen share untuk mau di annotation, maka pakai menu note on. Nanti setelah ada annotationnya baru di save kayak gitu. Oke, mini board ini misalnya buat catatan. Kalau kita membahas sesuatu, pengen mau nyatat yang kita tulis, misalnya ini yang kita bahas, itu ada ini warnanya ganti warna hitam. Satu, ada segitiga, terus ada juga lingkaran, oke, dan lain-lain. Oke, ini bisa kita capture dulu. Kalau diginiin nggak bisa dikecilin. Jadi kalau untuk mengubah ukuran, di capture dulu, baru bisa diganti ukurannya kayak seperti ini. Dan ini belum menempel di halaman page-nya ya. Ketika mau di page, di sini ada menu namanya merge image. Jadi ketika udah di merge, udah nggak bisa diotak-atik atau digede kecilin. Jadi udah otomatis nempel dengan ukuran yang kita setting seperti ini. Ya, kita taruh di ukuran segini ya. Kita taruh, kita merge. Maka udah jadi satu halaman, nggak bisa diapa-apain. Kecuali dihapus bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lari ke di sini ada menu search. Nah, di sini search ini ada menu browser. Kita misalnya mau cari FK Trisakti ya. Kita cari FK Trisakti. Oke. Maka langsung lari ke browser. Di sini kita coba cek di websitenya ya. Ini. Nah, di sini ada beberapa foto, misalnya mau kita bahas fotonya ya. Jadi kita untuk munculin menunya tinggal tekan sekali pada tombol power, jangan tekan lama, maka akan muncul pilihan select, baru kita pilih gambarnya, misalnya nah ini misalnya kita capture. Oke, kita di capture, maka akan otomatis lari ke page. Kita restore dulu, dikecilin supaya kita tidak menutup aplikasinya yang lainnya. Oke, nah gambar ini mau dicoret-coret juga bisa langsung. Misalnya ini kita coret sama ini. Oke, habis itu ini kita bisa kecilin,
kita merge supaya untuk jadi satu halaman dengan lembar kerjanya. Oke, seperti itu. Oke, untuk menu selanjutnya ini ada juga di save atau bikin baru. Kita save dulu ya, save. Oke, di menu save ini akan di save di roll browser. Jadi roll browser ini adalah file mentahnya. Di sini yang udah pernah kita bikin. Kita bisa juga buka file mentahnya ini. Saya yang pernah dikerjakan ini ada file mentah yang ini, maka otomatis akan kebuka semua nih file mentahnya. Kita lihat cek di page-nya apa aja yang dikerjain. Nah seperti ini, kita bisa coret-coret lagi kayak gitu. Oke, selain menu roll browser, di sini juga ada menu form yang tadi di awal kita jelasin untuk mengubah background atau formnya serta halaman kerjanya. Oke, kita coba ke menu rollup. Ini lebih ngunci rollnya, jadi nggak bisa dibuka tanpa pemiliknya ya. Nah ini locknya dikunci, jadi misalnya kita ke roll browser, ini ada roll dikunci nih, ini hanya yang bisa buka hanya yang pemiliknya. Nah kayak gitu kurang lebih. Kalau misalnya ada file dokumen yang penting nggak mau orang buka di sini. Oke, untuk menu setting sini banyak untuk nyeting si perangkat Samsung Flip-nya. Ada network, external device, manager, device name. Ini untuk settingan ke dalam Flip-nya. Oke, untuk menu yang lebih lanjut kita ke import. Nah menu import ini ada banyak, jadi ada mobile. Di sini mobile dalam arti untuk mirroring dari handphone, kita pilihnya yang mobile. Jadi di sini kalau dari sesama Samsung itu ada namanya Smart View. Untuk dari iOS itu pakainya AirPlay. Oke. Dan untuk di PC juga ada untuk mirroringnya. Jadi kalau untuk di Windows OS itu kita pakainya Miracast, dan untuk di Mac OS itu pakainya screen mirroring. Kita coba sini, kita udah bikin SOP-nya ya untuk cara Miracast ataupun mirroring. Nah ini kita coba SOP. Nah di sini, jadi ketika Windows OS, jadi untuk di Trisakti itu ada tahap-tahapnya. Jadi laptop connect ke jaringan dulu, yaitu jaringan itu bebas antara WiFi atau access point. Yang penting ada keterangan nanti fk@wifi. Habis itu di laptopnya itu ke Miracast dengan cara tombol Windows ditambah K, jadi dibarengin Windows K gitu, maka akan muncul seperti ini. Jadi ketika ada ini, tinggal ada tulisan display, tinggal klik, maka akan muncul menu diizinkan nih apa enggak, apakah benar nih di ruangan itu yang nge-share PC adalah salah satu di ruangan ini. Jadi ketika benar ya kita allow, kalau bukan ya kita reject atau DND nih. Oke, untuk di macOS ini untuk screen mirroring yaitu ada menunya, ke menu setting kayak gini. Habis itu screen mirroring, pilih Samsung Flip Pro, nama kelasnya, dan juga dia ada passcode yang akan muncul di tampilan Samsung Flip-nya seperti AirPlay passcode-nya. Dan ini pun akan selalu random, ngacak terus, berganti terus. Oke, untuk ini kita tutup.
Nah, untuk selanjutnya ada fitur Smart View. Nah, Smart View ini untuk fungsinya hanya sebagai screen mirroring tapi lebih banyak, yaitu untuk beberapa Smart View. Itu buat misalnya ada 4 yang mau ditampilin bisa, tapi dengan cara download aplikasinya. Kalau dari handphone ada Samsung Scenic Mobile, tapi kalau dari PC yaitu akses IP-nya yang udah tertera di sini untuk download sertifikatnya saja. Sisanya tinggal akses, tinggal sharing. Oke, kita ke close. Untuk menu selanjutnya di sini ada internet, ya kurang lebih sama kayak browser. Pada halnya ini, ya misalnya ini gunanya kalau misalnya kita ada file yang di Google Drive, kita bisa sign in. Tapi di sini ada catatan juga, kalau kita udah sign in, diusahakan juga logout. Takutnya nanti kalau udah sign in lupa logout. Oke, untuk selanjutnya kita ke menu workspace. Oke, workspace ini ada banyak. Jadi di sini ada workspace buat kontrol desktop dan ada juga Microsoft 365. Cuman di Microsoft 365 ini tetap login akun tapi by browser. Tapi diklik, kita coba. Ini masukin akun. Nanti akun nanti tinggal masukin. Nah, itu kita bisa ngedit file yang ada di MS365. Oke, kita coba keluar lagi. Dan untuk workspace lainnya ini ada fitur juga VMware. Ini lebih ke PC virtual. Dan ada juga network drive dan lainnya. Mungkin kalau di sini ada file browser, itu lebih ke kita punya data, misalnya yang kita pernah download dari browser pasti nyimpennya ke sini. Ini kalaupun untuk role, ini yang kita kerja, ini yang tadi di depan kita tulis, ini kita bisa export. Ntar caranya ini, klik export dulu, pilih misalnya mau semuanya, oke, baru export kemana nih, ke flash disk atau di download gitu, kurang lebih kayak gitu. Begitupun sebaliknya, misalnya yang udah tertap sini flash disk juga sama. Kita misalnya punya file di flash disk mau di export ke Samsung Flip, caranya Slayer, pilih salah satu, misalnya contoh install hasil survei, terus udah ini dua inilah contoh ya, kita share. Tapi di sini hanya pilihannya untuk download file saja. Oke, maka tersimpan di download file kayak gitu. Jadi ketika ada dicabut, maka tetap tersimpan di Samsung Flip-nya. Kita coba buka ya untuk hasil survei. Nah, untuk dokumennya pun di sini bukan bentuk dalam file yang bisa diedit ya. Di sini cuma sebagai dokumen viewer. Dan ini juga bisa dianotasi ya. Tapi dengan tekan not on dulu, baru anotasi. Misalnya sini kita mau masang kamera. Di sini ada ruang operasi, di sini ada ruang operator. Kita ganti warna yang lebih jelas lagi, merah misalnya. Kita hapus dulu. Oke, oh di sini nanti ada ruang operator, sini juga ada kamera juga. Di sini ada ruang operasi. Oke, habis itu di save.
dalam bentuk gambar nanti filenya. Oke, untuk pindah halaman ini kan masih mode not on, jadi masih mode anotasi. Don't save dulu, nah baru digeser kayak gitu, geser kurang lebih seperti itu. Dan ini kita coba ini tadi udah menu PPT ya. Kita coba ke file yang bentuknya PDF. Tadi ada PowerPoint sini, PDF belum. Oh, PowerPoint ya. Kita coba ke PowerPoint. Nah, ini PowerPoint. PowerPoint juga sama. Di sini kan nanti muncul menunya, ini bisa diloncatin 5 page kayaknya. Oh, 10 langsung terakhir. Atau tekan ini atau tinggal geser sih paling gampangnya kalau mau ganti. Ini juga bisa di annotation. Ini misalnya DL, kita DL30. Oke, kita save annotationnya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan fitur Samsung Flip dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya.